Presiden Vladimir Putin memicu kekhawatiran bahwa ia bisa berada di ambang meluncurkan perang nuklir. Setelah pesawat hari kiamat Rusia terlihat di atas langit Moskow pada hari Jumat. Hari kiamat adalah julukan yang diberikan untuk jenis pesawat yang dikerahkan sebagai pos komando udara jika terjadi perang nuklir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dunia menghadapi ancaman kiamat nuklir untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin. Dia mengaku sedang berusaha menemukan jalan keluar yang diupayakan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konflik Ukraina. Dilaporkan Rusia akan mengirim kapal selam bersenjata nuklir ke Kutub Utara. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi pertama kalinya bagi Rusia menaruh kapal selam nuklir di wilayah tersebut. Tentu saja rencana ini sudah membuat NATO khawatir lantaran menjadi ancaman baginya. Laporan itu disampaikan oleh intelijen dari Norwegia. Adapun laporan itu diterbitkan pada awal tahun ini. Ia mengklaim keputusan Rusia itu akan dilakukan untuk pertama kalinya dalam waktu sekira 30 tahun. Laporan tersebut menimbulkan kesan bahwa ini merupakan pertama kalinya Rusia memiliki senjata nuklir taktis di atas kapal perangnya. Hal itu terjadi sejak jatuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Namun pada dasarnya Moskow lebih mengandalkan kapal yang secara teoritis mampu mengangkut senjata nuklir. Tindakan itu lebih dipilih dibanding mengerahkan kapal yang dipersenjatai dengan senjata nuklir taktis. Jika keputusan ini dilakukan, maka kemungkinan terjadi konflik besar yang melibatkan Norwegia, NATO, dan Amerika Serikat. Namun intelijen Norwegia menilai sementara Rusia akan mempertahankan, memperbarui, dan meningkatkan persenjataan nuklirnya. Diharapkan tidak ada perubahan signifikan dari Rusia soal doktrin nuklirnya dalam waktu yang dekat. Sebuah pesawat Ilyushin 296-400M diamati terbang rendah di atas langit Moskow. Sebuah pesawat pos komando udara federal Rusia yang secara informal dikenal sebagai pesawat hari kiamat tampaknya berputar-putar di luar Moskow pada ketinggian rendah, ujar Scott Stedman, seorang jurnalis investigasi dan pendiri Forensic News, seperti dikutip dari Express. Ilyushin 296-400M awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai pesawat penumpang berbadan lebar, namun kemudian diputuskan untuk menggunakan pesawat sebagai pos komando terbang yang akan digunakan jika terjadi perang nuklir. Asosiasi Produksi Pesawat Voronezh, produsen pesawat, mengumumkan perusahaan rencana pada Juli tahun lalu. Putin sendiri memiliki pesawat hari kiamat sendiri yang dikenal sebagai Kremlin terbang. Pesawat tersebut merupakan pesawat Ilyushin 280 versi modifikasi dari pesawat penumpang dan kargo 286, tidak memiliki jendela selain dari kokpit untuk memastikan pelindungan maksimal dari ledakan nuklir. Kremlin terbang menawarkan peralatan komunikasi khusus yang terletak di kubah di badan pesawat yang dilaporkan mencegah paparan serangan elektromagnetik. Jika terjadi perang nuklir, pemimpin Rusia dan rekan-rekannya akan menggunakan pesawat untuk memastikan rantai komando dan komunikasi yang berkelanjutan. Rusia telah mengalami kemunduran yang parah dan memalukan di medan perang di Ukraina selama sebulan terakhir. Kehilangan wilayah substansial baik di front timur dan selatan. Pakar keamanan khawatir bahwa Putin dapat mengambil tindakan putus asa dalam upaya untuk membalikan kerugian. Beberapa percaya pemimpin Rusia mungkin mencoba menggunakan pencaplokan ilegal baru-baru ini atas lebih banyak wilayah Ukraina sebagai dalih untuk meluncurkan serangan nuklir. Menurut doktrin nuklir Rusia, itu bisa meluncurkan serangan pertama jika kedaulatan negara itu terancam. Aneksasi membuat wilayah yang saat ini diperebutkan di Ukraina secara efektif menjadi bagian dari Rusia, sehingga membuka jalan bagi potensi penyebaran senjata atom. Presiden Rusia itu dalam berbagai kesempatan mengancam akan mengerahkan persenjataan atomnya melawan Barat jika NATO terus memberikan bantuan militer ke Ukraina. Dia baru-baru ini menegaskan kembali bahwa Moskow siap untuk menggunakan semua kekuatan dan sarana yang kami miliki untuk melindungi wilayah Rusia setelah secara ilegal mencaplok 4 provinsi Ukraina tahun lalu.
Pemimpin Rusia itu bahkan tidak melakukan apapun untuk meredam ketakutan akan konfrontasi nuklir yang akan segera terjadi antara Rusia dan Barat. Retorika nuklir Kremlin yang meningkat mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memperingatkan bahwa dunia menghadapi prospek Armageddon yang sangat nyata. Dia menyatakan bahwa Putin tidak bercanda dan dunia untuk pertama kalinya sejak krisis rudal Kuba menghadapi ancaman langsung terhadap penggunaan senjata nuklir. Menurut Biden, AS belum menghadapi prospek kiamat sejak Kennedy dan krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Dan Putin tidak bercanda ketika dia mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk mengejar invasinya terhadap Ukraina. Namun, Biden tidak berpikir ada hal seperti kemampuan untuk dengan mudah menggunakan senjata nuklir taktis dan tidak berakhir dengan kiamat. Dirinya mencoba mencari tahu apa yang menjadi kelemahan Putin. Biden membuat komentar yang kuat tentang risiko yang ditimbulkan oleh ancaman serangan nuklir Putin saat berbicara dengan para pendukung Partai Demokrat di sebuah acara yang diselenggarakan di rumah James Murdoch, putra konglomerat surat kabar Rupert Murdoch di Manhattan. Mengacu pada kebuntuan nuklir yang dipicu oleh penempatan rudal Uni Soviet di Kuba dalam jangkauan yang mudah dari Amerika Serikat. Biden mengatakan untuk pertama kalinya sejak krisis rudal Kuba, AS memiliki ancaman langsung dari penggunaan senjata nuklir jika dalam faktanya hal-hal terus berlanjut di jalan yang mereka tuju. Putin telah membuat ancaman terselubung untuk menggunakan senjata nuklir jika dia merasa telah kehabisan pilihan dalam upayanya untuk merebut petak-petak wilayah Ukraina ketika menghadapi perlawanan keras Kiev yang didukung oleh Barat. Para pakar mengatakan ancaman Putin kemungkinan besar akan menjadi serangan nuklir taktis yang relatif kecil, namun Biden memperingatkan bahwa serangan nuklir taktis di area terbatas masih berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.